Bab ke-383. Selamat tinggal Eropa, ucap Dasha sambil melambaikan tangan dari ketinggian 12.000 kaki di atas permukaan laut. Dasha melambaikan tangannya ke hamparan awan yang menaungi daratan Eropa yang akan segera ia tinggalkan saat ini. Kalau kamu belum puas, secepatnya kita akan kembali lagi, kata Arkana. Puas sih, tapi kenangan kita selama di sana pasti akan bikin gamon. Tapi aku juga udah kangen sama Jakarta. Kangen kumpul sama keluarga juga. Nanti kesininya Rama-Rama sama keluarga. Setuju. Ya udah sekarang tidur. Perjalanan kita masih panjang. Bang Arkan juga ya? Ya. Dasha ingin rebahan santai sambil pegangan tangan dengan Arkana. Definisi sedang lengket-lengketnya dan memang seperti itu. Setelah merasakan keperkasaan suaminya, Dasha jadi lebih posesif dari sebelumnya. Tentu saja Dasha tak ingin kehilangan Arkana begitu saja, walaupun sekedar kehilangan perhatiannya saja. Shanum segera menyiapkan sambutan untuk anak menantunya. Keputusan sudah diambil, Arkana akan menempati unit apartemen lama milik Zahran dan Shanum di awal pernikahan dulu. Sekarang gedung apartemen itu sudah banyak berubah. Unit-unit lama sudah direnovasi sehingga tetap menjadi hunian modern yang menyesuaikan dengan zaman. Apartemen itu sudah dibereskan dan semua furniture sudah diganti dengan yang baru-baru. Arkan sama Dasha tinggal nempatin aja, kalau ada beberapa barang yang kurang, nanti mereka bisa beli lagi sendiri. Shanum memastikan hunian untuk anak dan menantunya sudah siap. Kalau kamu yang handle, udah pasti oke. Kamu suka keinget sesuatu nggak pas kamu beresin apartemen itu? Tanya Zahran. Banyak kenangan yang seliweran di depan mata. Setiap sudut ruang seakan punya kenangan masing-masing. Sayangnya nggak sempat tinggal dan tumbuh di sana. Kata Shanum menyayangkan. Dulu, Shanum dan Zahran memang hanya tinggal beberapa bulan saja di apartemen itu. Hanya sampai Shanum hamil 7 bulan lalu, kemudian pindah ke rumah yang ditempati oleh Ilham dan Airin yang mana juga merupakan rumah tempat Zahran bertumbuh. Rumah yang sempat menjadi neraka dunia bagi Zahran karena di rumah itu dia menjadi saksi pertengkaran dan perselisihan sengit di antara papa dan mamanya. Tapi setelah Zahran kembali bersama Shanum dan menghuni rumah itu, semuanya berubah terang tidak gelap lagi seperti saat dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Sekarang itu semua sudah lama berlalu. Yang hampa terisi dengan kebahagiaan, yang cekcok berubah menjadi damai, yang gelap berubah menjadi terang dan ketidaknyamanan digantikan dengan kebahagiaan yang sempurna. Itu semua berkat kehadiran Shanum di dalam hidup Zahran. Eyar akan memulai kehidupan yang baru di sana. Semoga dia dan istrinya bisa menjaga pernikahan dengan baik seperti kita menjaga pernikahan kita. Ucap Zahran dengan penuh harap. Shanum tersenyum simpul pada Zahran, bersama senyuman yang ia ulas, ada kata amin yang sangat kencang yang Shanum gaungkan di dalam hatinya. Eyar pasti akan mencontoh papanya. Makasih ya Bang, Bang Zah sudah jadi contoh baik yang nyata bagi Eyar. Aku sangat mengenal Bang Zah, aku mau Eyar jadi pria sejati seperti Bang Zah. Ucap Shanum dalam suasana yang berangsur syahdu. Abang melakukan yang sudah seharusnya abang lakukan. Dan gak ada bosannya abang tegaskan, kamu yang udah menjadikan abang sebagai pria sejati. Abang sebelum ada kamu adalah kegelapan dan keputusasaan, dan setelah ada kamu, abang mulai merasa jadi manusia berguna, Shanum. Terima kasih ya. Terima kasih kembali, Bang Zah. Shanum dan Zahran kompak merasakan haru memenuhi seisi ruang hati mereka. Jika mengenang segala sesuatu yang sudah mereka lewati selama 20 tahun lebih, memang tak akan habis kata syukur yang akan mereka panjatkan. Shanum melengkapi Zahran dan Zahran melengkapi Shanum. Walaupun sudah lewat 20 tahun lebih, tapi cinta mereka tetap sama, bahkan selalu bertambah setiap harinya. Pesawat Eyar sama Dasha dijadwalkan landing jam 7. Sekarang udah jam 4, sebaiknya kita siap-siap buat ke bandara. Kata Shanum setelah melihat jam di dinding. Iya. Abang mandi duluan ya? Kata Zahran. Iya, Bang. Aku segera siapkan pakaian yang mau kamu pakai. Iya, sayang.
Sebelum pergi ke kamar mandi, Zahran menyempatkan diri mengecup kening Shanum. Detail kecil seperti itu tak pernah hilang selama ini. Selain di kediaman Zahran, di kediaman Biantara Perkasa juga sedang disibukkan dengan persiapan untuk menjemput anak menantu di bandara. Bu Shanum udah nyiapin jamuan makan malam, tapi beliau juga akan ikut jemput ke bandara. Tadi aku teleponan, katanya Dasha sama Er bisa numpang di mobil kita dari bandara nanti, tapi kita langsung pergi menuju ke kediaman mereka. Jelas Widuri pada Biantara yang sedang merapikan sisiran rambutnya di depan cermin. Iya sayang. Kamu udah siap? Biar kita berangkat sekarang. Tanya Biantara. Udah dong. Aku nunggu kamu, Mas. Udah lebih dari 5 menit kamu ngerapiin sisiran rambut kamu. Hehe. Jawab Widuri lalu terkekeh. Pria 60 tahunan itu tersadar dan jadi malu karena ketahuan sudah cukup lama berkaca di depan cermin. Oh ya? Apa sudah selama itu? Aku cuma mau memastikan kalau penampilanku seimbang dengan kecantikan kamu, sayang. Look at you, kamu seperti bunga abadi yang selalu mekar dan tidak pernah layu. Aki-aki ini harus tampil sempurna untuk mengimbangi kesempurnaan kamu. Canda Biantara. Walau sudah 60 tahun plus, tapi tidak tampak penuaan yang berarti pada penampilan fisiknya. Dia tetap gagah dan tampan, hanya saja sudah tumbuh uban dan otot-otot sudah mulai mengendur. Aku cantik saat bersama kamu, Mas. Apalah artinya aku kalau tanpa kamu? Ucap Widuri menaikkan kepercayaan diri Biantara. Semua penghuni di rumah ini sangat beruntung bisa hidup berdampingan dengan bidadari seperti kamu. Ucap Biantara sambil membelai wajah Widuri dengan lembut. Suasana benar-benar menjadi syahdu, sama halnya seperti saat Shanum dan Zahran saling mengucap kekaguman satu sama lain. Berkat kamu, Mas. Kamu sudah mengangkat derajatku, kamu menjadikan aku sebagai perempuan yang bahagia sehingga aku nggak pernah muram. Tapi maafkan aku karena seumur hidup, aku cuma bisa melahirkan seorang anak buat kamu, padahal kamu sangat mendambakan keturunan yang banyak. Maafkan aku. Ucap Widuri sambil mengusap punggung tangan Biantara yang masih membelai lembut wajah mulusnya. Hidupku sempurna bersama kamu, Yasa dan Dasha. Andaikan Niskala masih ada, akan lebih sempurna, tapi kita ditakdirkan di jalan ini. Niskala sedang menunggu kita sebagai Wildan di surganya. Gak apa-apa walaupun kita hanya membesarkan Dasha, tapi kamu pasti tahu kalau kehadiran Dasha telah memberikan kebahagiaan yang tidak terkira bagiku dan juga bagi Yasa. Hidup Dasha sangat sempurna karena tumbuh besar bersama dua pria yang sangat menyayangi dia. Ditambah sekarang dia memiliki keluarga yang baru. Semoga Dasha juga disayangi oleh mereka seperti kita menyayangi dia. Amin. Itu pasti, Dasha menikah dengan lelaki yang tepat dan dia juga mendapatkan mertua yang sangat baik. Tak terasa, waktu terus terulur karena Biantara dan Widuri begitu asik saling memuji sambil mengenang waktu yang telah mereka lalui bersama-sama. Di jam 7 tepat, pesawat yang ditumpangi oleh Dasha dan Arkana sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya disambut oleh kedua orang tua mereka. Keluarga Zahran dan keluarga Biantara sangat kompak menyambut kepulangan anak menantu mereka dari berlibur di Eropa selama 10 hari. Welcome Mbak pengantin baru. Bab ke-384. Arkana dan Dasha terus digoda oleh orang tua mereka. Pipi Dasha terus memerah karena tersipu. Pasti kalian lelah, istirahat gih. Koper bareng taruh aja, nanti biar dibantu sama Pak Amin bawa ke kamar kalian. Kata Shanum. Iya, Mah. Kalau koper yang silver itu isinya oleh-oleh, taruh sini aja. Kata Dasha sambil menunjuk ke arah koper besar berwarna silver. Nanti biar Mama sama Oma yang beresin, kamu istirahat aja ya. Minggu lalu Kata saya Shanum. butuh uang mendesak dan saya Dasha meminjam melirik uang ke 5 arah juta di papa isi dan cash mamanya. untuk melewati masa sulit Dasha saya. memang Kemudian kelelahan, dapat juga tapi diskon dia 100 tak ribu. enak kalau harus Saya beranjak minjem uang sementara 4 ada orang juta tuanya di dari sana. Easy Cash Istirahat untuk aja, membeli sepeda Syah. motor. Penghasilan Mama saya bisa stabil ngerasain rasa lelah kalian. Rp150 per Hi. bulan.
Karena kesulitan Kata perputaran Widuri modal, dengan saya penuh sudah meminjam 4 pengertian. juta loh di EasyCash. EasyCash Gak adalah apa-apa, kan platform aku pinjaman tinggal papa online sama mama. yang sudah terdaftar di OJK dan aman Ucap untuk Dasha digunakan. pelan pada Saya keduanya. meminjam 3 juta dari Gak EasyCash apa-apa, untuk mungkin nanti membeli papa hadiah sama ulang mama tahun pulang anak pas kamu tidur. Jadi gak sempat pamit. Gak saya. apa-apa ya. Anak saya Tukas Biantara sambil mengelus kepala anak bungsunya itu. Iya, Pah. Nanti pulangnya hati-hati ya, ke satu love you. Sebelum pergi menuju ke kamar Arkana, Dasha menyempatkan diri pamit dan mengecup tangan kedua orang tuanya. We love you too. Balas Biantara dengan hangat. Melihat betapa Dasha disayang oleh papa dan mama mertuanya, membuat Arkana bertekad untuk menyayangi Dasha seperti itu juga. Setelah mendapatkan segalanya dari Dasha, Arkana semakin jatuh cinta pada perempuan halalnya itu. Pah, Mah, aku sama Dasha pamit ke kamar ya. Ucap Arkana, tak lupa dia juga pamit dan mengecup punggung tangan Biantara dan Widuri. Iya, nak, istirahatlah, kata Biantara. Dasha juga pamit pada Sanum, Zahran dan Airin. Bukannya tak ingin berkumpul lebih lama, tapi sungguh badan terasa remuk dan tak tahan ingin segera direbahkan, begitu juga dengan Arkana. Begitu sampai di ujung tangga di lantai 2, Arkana langsung menggendong Dasha sampai Dasha setengah menjerit karena kaget. Argi! Estiti! Arkana berdesis membungkam seraya mengecup bibir Dasha agar tak sampai membuat para orang tua cemas. Kenapa, Sha? Ada apa? Seru seseorang dari lantai dasar rumah, sepertinya itu Sanum dan Widuri. Dasha malah cekikikan karena rasa kagetnya membuat para orang tua cemas. Enggak kok, Mah. Kepleset sedikit, tapi enggak kenapa-napa. Seru Dasha menyahut dengan jawaban bohong. Oh, kirain. Hati-hati ya. Iya, Mah. Arkana meneruskan langkah dan walaupun lelah, dia tetap kuat menggendong istrinya sampai masuk ke dalam kamar. Tapi belum sempat sampai, mereka malah berpapasan dengan Ataya. Geretak Ataya sambil memicingkan mata menggoda keduanya. Arkana jadi salah tingkah, apalagi Dasha. Mereka kira mereka tak akan bertemu dengan siapapun di lantai 2 rumah. Mereka lupa kalau tadi Ataya pamit ke kamarnya saat kumpul dengan para orang tua di lantai dasar rumah. Maksudnya apa mesra-mesraan gendong-gendongan sambil cekikikan di depan jomblo Atike aku? Tanya Ataya dengan kekik, tapi sebenarnya dia hanya berkelakar saja. Taya, hei, tahu nih abang kamu, mungkin masih larut di suasana honeymoon kemarin, hei. Dasha benar-benar malu dan salah tingkah. Dasar pengantin baru. Merem. Ucap Arkana pada Ataya. Arkana tidak lagi mempedulikan adiknya dan meneruskan langkah sampai tiba di kamarnya. Dasha melambaikan tangan ke arah Ataya dan memberi kode oke dengan menyatukan ujung jari telunjuk dan ujung ibu jarinya. Walaupun tidak jelas, tapi Ataya mengerti dengan kode itu. Manis banget sih pengantin baru. Gumam Ataya sambil mesam-mesem. Ataya pun ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kakak dan juga sahabatnya itu. Setibanya di dalam kamar, Arkana langsung membaringkan Dasha dengan posisi yang nyaman dan setelahnya dia pun ikut terbaring dan mengunci pergerakan Dasha dengan mendekap pinggang rampingnya lalu menariknya sehingga mereka menempel tanpa terhalang jarak barang seinci pun. Hari ini, pada malam harinya setelah tidak terlalu lelah, Arkana dan Dasha pergi ke apartemen yang akan mereka tempati. Setelah direnovasi, tampilan interiornya menjadi lebih modern dan nyaman. Kata papa, kita cuma sementara di sini, sambil nunggu rumah baru kita selesai dibangun. Kata Arkana sambil menggeret koper besar miliknya dan milik Dasha. Mau tinggal lama pun gak apa-apa deh, kayaknya aku bakalan betah tinggal di sini. Cukup buat kita berdua, gak terlalu luas jadi aku gak akan terlalu repot beres-beresnya. Tukas Dasha, dia terlihat sangat menikmati tempat tinggal barunya itu. Mama akan ngutus salah satu art di rumah buat bantu-bantu kita pekerjaan rumah di sini. Entah itu Bi Ija
Atau Bi Retno? Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya aku nggak akan kerepotan walaupun ngerjain kerjaan rumah sendiri. Lagian kan aku pengen belajar mandiri. Kalau masih dibantu sama Art, kapan aku bisanya? Yakin? Yakinlah. Lagian aku pengen menikmati lebih banyak waktu sama kamu, berduaan aja. Kalau ada Bija atau Bi Retno, kan gimana gitu? Kayaknya bakalan canggung. Aku nggak akan bisa pakai daster tanpa bra sambil nonton santai sama kamu di sini. Ucap Dasha begitu iseng sambil mendelikan matanya ke arah area ruang tengah, di mana ada satu set sofa dan satu unit televisi besar di sana. Apa? Dasteran tanpa bra? Gimana maksudnya tuh? Arkana tergelitik lalu berjalan mendekatkan jarak pada Dasha yang bertingkah nakal di hadapannya saat ini. Nggak deh, bercanda. Hei, bayangannya udah stay di otak abang. Udah terlanjur dibayangin nih. Arkana menuntut, permainan kata-kata saja dengan mudahnya memantik reaksi dari dalam otaknya. Terbayang-bayang bagaimana penampakan istri cantiknya mengenakan pakaian tipis tanpa menggunakan underwear. Kita lagi beres-beres, bayanginnya nanti malam aja, oke? Kalau sekarang emangnya kenapa? Kan masih sore, sayang. Lagian Ataya OTW kesini mau bantuin. Gak lucu deh misalnya kita semakin gak tahan terus Ataya datang, iya kan? Kamu mancing-mancing terus. Gak ada yang mancing-mancing kok. Aku polos, aku baik. Canda Dasha. Hah? Polos? Sekarang udah gak ada polos-polosnya. Goda Arkana. Apa ya? Udah pinter goda suami sekarang. Kan yang digoda cuma suami, jadi fine-fine aja kan? Emangnya Bang Arkan maunya aku kaku gitu? Ngeles terus. Sini, ikut abang, ada kejutan kecil buat kamu. Ajak Arkana lalu menarik tangan Dasha menuju ke kamar utama mereka. Ih Bang Arkan, kan aku bilang, mainnya nanti agak malaman aja. Lenguh Dasha malah berpikiran kalau Arkana mengajak bercinta di kamar mereka. Gear! Siapa yang mau main? Orang mau nunjukin sesuatu kok. Nunjukin apa? Mereka sampai di kamar dan Arkana menunjukkan desain kamar yang dilengkapi dengan smart lighting interior. Langit-langit sampai dinding kamar terasa hidup dengan sensor cahaya yang begitu atraktif. Wow! Ini persis yang aku kasih tunjuk ke Bang Arkan waktu kita liburan. Aku kan bilang kalau aku mau desain kamar kayak gini, dan Bang Arkan mewujudkannya. Dasha begitu senang dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ya, kamu suka? Suka banget lah. Aku bakalan jadi istri rumahan nih kalau kamarnya senyaman dan seestetik ini. Ini adalah satu hal yang gak sempat aku minta ke Papa, tapi Bang Arkan mewujudkannya. Makasih ya. Sekarang, sebelum minta sama Papa, kamu mintanya ke Abang dulu. Momen ijab kabul itu adalah akad di mana Abang minta kamu ke Papa Bian, dan Papa Bian menyerahkan kamu ke Abang. Jadi sekarang, kamu adalah tanggung jawab Abang. Iya, aku tahu. Pokoknya makasih. Aku makin-makin sayang sama Bang Arkan. Itu wajib. Ya, dan semakin hari akan semakin bertambang sayangnya. Dasha memeluk tubuh jangkung Arkana dan atmosfer sebagai pengantin baru benar-benar masih kental terasa di antara mereka. Sambil beres-beres, Dasha juga melihat-lihat foto pernikahannya yang akan ia simpan di laci khusus di kamar. Foto keluarga lengkap di mana ada keluarganya dan keluarga suaminya di dalam satu frame. Dasha melihat mamanya dan mama mertuanya begitu anggun dalam balutan kebaya dan hijab yang cantik. Mama sama Mama Shanum cantik banget. Aku sebagai pengantin aja kok kelihatan kebantingnya sama mereka. Kalau aku hijaban juga, apa aku bakalan secantik mereka? Gumam Dasha dan masih menatap foto-foto itu. Diceramahi di tempat umum. Sayang, abang mau ke kantor Papa dulu ya? Doain moga masa training abang lancar dan lolos jadi salah satu bagian dari perusahaan. Pamit Arkana yang sudah berpakaian super rapi. Memakai kemeja dan dasi yang serasi. Gak training dulu juga kamu udah jadi bagian penting dari perusahaan Papa kali. Goda Dasha yang sedang menyiapkan sarapan di dapur kecilnya.
Iya sih, tapi abang mau melewati semua prosesnya. Walaupun abang punya privilege sebagai anaknya papa, tapi abang mau mengukur kompetensi abang biar kelak abang benar-benar bisa bekerja dan berkontribusi buat perusahaan. Bukan cuma modal privilege aja, iya kan? Jelas Arkana. Dasa tersenyum bangga pada Arkana. Iya banget. So, pagi ini kamu masak apa buat abang? Tanya Arkana lalu memperhatikan apa yang sedang Dasa kerjakan. Nasi udah siap, protein udah siap. Ini aku lagi nyelesain tumisan sayuran buat pelengkap. Jadi nanti piringnya nggak sepi-sepi amat, nggak cuma nasi sama ayam goreng aja. Hehe. Kamu dapat bahan masakan ini dari mana? Perasaan kita baru pindah semalam dan kita belum sempat belanja kebutuhan sehari-hari. Tanya Arkana agak keheranan. Semalam Atai bawain beras, ayam yang udah dibumbui sama sayuran ini. Emang nggak banyak, katanya ini dari Mama Sanum, biar praktis buat bahan masakan pas sarapan aja. Selanjutnya nanti aku beli sendiri. Jelaskan Dasa, dan dia sudah cukup mahir mengendalikan spatulanya untuk mengaduk-aduk tumisan beberapa jenis sayuran di atas wajannya. Oh gitu? Mama Sanum perhatian banget. Aku jadi lebih mudah nyiapinnya. Ya namanya juga sama anak menantu. Mama tuh mau kita mandiri, tapi nggak mungkin lepas perhatian gitu aja. Tapi kalau Mama lihat kamu lagi masak pagi ini, pasti dia bangga banget sama kamu. Tapi Mama pasti bakalan ngetawain keadaan dapurku. Cuma masak segini aja, tapi berantakan banget. Kata Dasa malu-malu lalu melihat ke sekitarnya. Meja dapur memang tampak berantakan, Dasa begitu hektik pagi ini. Gak apa-apa, kan masih berproses sayang. Kalau di rumah, aku masaknya sama Mama, kadang dibantuin sama Binunung sama Beauty juga. Jadi nggak sampai berantakan begini. Ya udah nggak apa-apa sih. Tolong maklumi ya, tapi kedepannya pasti aku lebih rapi lagi. Iya sayang, dimaklum banget kok. Ini udah mau selesai. Bang Arkan tunggu di meja makan gih. Nggak butuh bantuan? Nggak, udah mau selesai kok. Lagian Bang Arkan udah rapi udah wangi begini. Jangan lama-lama di sini, nanti kena asap masakan. Gih. Oke deh. Arkana pergi ke meja makan yang tak jauh dari area dapur minimalis milik Dasa. Selang beberapa menit, menu masakan kedua sudah siap dan mereka pun makan bersama-sama. Arkana sangat menikmati masakan Dasa. Walaupun ada yang kurang pas dengan bumbunya, tapi Arkana tetap bilang enak dan menghabiskan sarapannya sehingga membuat Dasa semangat untuk memasak lagi nanti malam. Siang harinya, Dasa pergi ke sebuah supermarket terbesar di kota yang tak jauh dari apartemennya. Pergi dengan taksi hanya berjarak 15 menit saja. Dasa belum berani nyetir sendiri. Sebenarnya dia sudah pernah belajar nyetir oleh abangnya sejak kelas 3 SMA dulu. Tapi tidak antusias lagi sejak pacaran dengan Arkana karena dia rasa tak terlalu penting bisa menyetir sendiri, toh dia bisa minta diantar oleh suaminya kalau mau kemana-mana. Tapi pada kenyataannya, ternyata bisa menyetir sendiri itu juga sama pentingannya. Buktinya seperti siang ini, giliran dia mau pergi belanja, dia akhirnya memutuskan untuk naik taksi. Walaupun bisa minta diantar oleh sopir pribadi keluarganya, atau sopir keluarga prayoga, tapi Dasa merasa tidak enak. Kayaknya minimal aku berani bawa motor sendiri, biar kalau pergi-pergi deket gini nggak perlu ngerepotin orang atau naik taksi lagi. Gumamnya agak menggerutu saat tiba di depan supermarket itu. Sekarang Dasa sudah jadi seorang istri, sebelum mengerjakan kesenangannya, dia harus lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangga. Hari ini adalah hari pertama dia belanja kebutuhan rumah tangga sendirian. Saat masih menjadi anak manja di rumahnya, dia tidak menghandle hal-hal sedasar ini. Dasa mengambil sebuah troli dan akan memulai dari kebutuhan non-food seperti kebutuhan mencuci dan peralatan mandi. Juga beberapa barang kecil rumah tangga yang akan sangat ia butuhkan. BRAK. Saat akan keluar dari salah satu lorong, tiba-tiba keranjang dorong yang Dasa bawa bertabrakan dengan ujung keranjang dorong milik orang lain sehingga menimbulkan suara keras yang cukup mengagetkan. Astagfirullah! Seru orang yang berlawanan dengan Dasa. Duh, maaf Bu, maaf. Ucap Dasa.
Walaupun kaget tapi dia tak lupa untuk meminta maaf, padahal kejadian kecil itu adalah akibat kelalaian kedua belah pihak. Hati-hati dong! Kamu pikir ini supermarket milik kamu sendiri? Omel orang itu sebelum melihat ke arah Dasha. Dasha malah merasa cukup mengenali orang yang mengomelinya itu. Itu seperti Rahmi, mamanya Sera. Dasha ingat kalau wanita parubaya itu hadir ke acara pernikahannya bersama-sama dengan Sera. Kok kayak kenal ya? Tanya Rahmi mulai menurunkan tensinya saat melirik ke arah Dasha. Anda mamanya Kak Sera ya? Maaf kalau saya keliru. Terka Dasha. Iya betul, saya mamanya Sera. Iya saya ingat, kamu ini istrinya Arkana ya? Rahmi pun sudah semakin yakin kalau Dasha memanglah sosok yang telah diperistri oleh pemuda yang dulu pernah jadi calon menantunya. Iya, Tante. Saya Dasha, istrinya Bang Arkan. Dasha menegaskan dengan perasaan bangga. Rahmi jadi sentimen lagi. Dia menyesali nasib Sera yang saat ini malah menjadi janda di usia pernikahannya yang baru berjalan belum genap 5 tahun. Sementara Arkana dan Dasha sedang mengecap manisnya pernikahan baru. Rahmi kembali memasang wajah judes terhadap Dasha. Maaf sekali lagi ya, Tante. Saya memang teledor. Kata Dasha masih berusaha sesopan mungkin. Kenapa ya? Bu Shanum sama Pak Zahran gak negur menantu sendiri yang berpakaian serba minim begini? Padahal setahu saya, Bu Shanum itu adalah orang yang sangat lekat dengan ilmu agama. Ya walaupun gak syari kayak Sera, minimal kamu pakai pakaian yang sopan gitu. Sindir Rahmi. Dasha cukup kaget dan heran. Baru bertemu saja sudah dijulidi. Dasha menatap dirinya sendiri, dia merasa tidak berpakaian seksi. Hanya jeans celana panjang dan blus lengan pendek, tidak bisa dibilang serba minim juga. Maaf ya Tante, serba minim sebelah mana ya? Saya memang belum berhijab, tapi saya merasa pakaian saya masih cukup sopan kok. Tanya Dasha dengan perasaan cukup kesal. Siapa nama kamu? Maaf saya lupa. Rahmi masih menunjukkan keangkuhannya. Dasha. Jawab Dasha yang juga mulai memajang wajah masam. Saya cuma ngingetin aja ya, Dasha. Apa kamu tahu sehelai rambut yang kamu perlihatkan, atau setiap inci dari kulit yang kamu umbar adalah dosa besar buat suami dan orang tua kamu? Pernah nggak kamu diajarkan sampai ke sana? Penampilan kamu ini adalah dosa yang akan menyerat suami kamu ke dalam neraka. Jadi kasihan sama Arkan. Padahal Sera udah paling ideal buat dijadiin istri, malah milih yang nggak lebih baik. Sungguh Dasha malu karena diceramahi di tempat umum. Dasha akui kalau yang Rahmi katakan memang benar dan ada dalilnya. Tapi kenapa Rahmi harus menasehatinya di depan umum begini? Terlihat jelas kalau Rahmi berniat untuk mempermalukan Dasha. Tak sedikit orang yang memperhatikan dan berdesas-desus di sekitar. Ada yang sok manggut-manggut menyetujui, tapi banyak juga yang menatap sinis ke arah Rahmi yang dianggap tidak pantas menasehati Dasha di tempat umum seperti itu. Walaupun kamu cantik, walaupun kamu berasal dari keluarga terpandang, tapi saya merasa kalau Arkana kurang beruntung telah memilih kamu. Sebab, kamu nggak bisa menyamai sikap dan adabnya Sera. Dasha semakin malu dan sungguh ia tak menyangka kalau dirinya akan dinasehati di khalayak umum seperti ini. Seketika mood Dasha berantakan di momen itu. Tidak bisa bercermin.